Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru hebat SDN Menteng Atas 02. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Eka Saraswati dan Rahmawati, calon guru penggerak angkatan ke-11. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Rosid. Oleh Bapak Rosid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Elmin. Baik. Sebelum memulai acara, marilah kita baca Ummul Quran yang mulia, dilanjutkan dengan doa belajar dengan harapan para penyaji yang di depan ini, Ibu Eka Saraswati dan Ibu Rahmawati, nanti mencapai apa yang dicita-citakan menjadi guru penggerak dan bermanfaat untuk sekolah kita. Sebelumnya, marilah kita membaca Al-Fatihah. Sebelumnya jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini yang menyebutkan Al-Fatihah. Ya, amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosid yang sudah membuka dengan doa. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru calon penggerak angkatan ke-11 oleh Eka Saraswati. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mau meluangkan waktunya. Seharusnya masih istirahat ya, Bapak Ibu belum waktu pulang. Jadi mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Eka Saraswati dan Ibu Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, hari ini saya akan menyampaikan budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan murid-murid di sekolah kita memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai luhur untuk diterapkan di sekolahnya. Selanjutnya Bu, hari ini saya dan Bu Rahma akan menjelaskan konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang akan saya jelaskan perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi yang akan dilanjutkan nantinya oleh Ibu Rahma. Ya, yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi perubahan paradigma untuk menuju budaya positif, sekolah itu juga perlu Bapak Ibu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar terlaksananya budaya positif. Dan kita sebagai guru melaksanakan kontrol supaya budaya positif yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai harapan. Ya baik, Bapak Ibu, saya akan minta untuk berkegiatan. Di sini ada kegiatan coba buka. Jadi nanti Bapak dan Ibu saya minta untuk berpasangan ya, dua orang. Jadi saya minta yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Nanti yang berperan sebagai A, dia akan mengepalkan atau menutup tangannya. Nah, di dalam tangan A tersebut ada benda berharga yang dimiliki A, yang sangat berharga sekali untuknya. Nah, nanti pihak B atau orang B ini mencoba membujuk atau meminta A untuk membuka kepalan tangannya. Nah, apakah A mau untuk membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Nanti silakan secara bergantian. Jadi nanti Bapak atau Ibu, misalkan yang pertama sudah berperan sebagai A, nanti bertukar dengan temannya, Ibu jadi B, nah Bapak jadi A. Nah, nanti selama 30 detik nanti silakan Bapak dan Ibu mempraktekkan, dan nanti akan saya berikan kertas untuk menulis atau menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Nanti akan saya berikan kertas untuk menjawab pertanyaan di depan. Bagaimana? Saya bagikan langsung ya? Iya. Jadi di dalam kepalan tangan tersebut itu ada sesuatu yang berharga ya Bapak dan Ibu. Jadi B ini mencoba membujuk ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang supaya A mau membuka kepalan tangannya dan memberikan benda atau barang yang ada dalam kepalan tangan tersebut. Saya ingin meminta nanti setelah selesai Bapak Ibu menulis bagaimana pendapatnya dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Terlihat ya Bapak Ibu? Kita jawab? Ya, sebentar. Ya, boleh dipraktekkan? Ya, berdua. Secara bergantian boleh dipraktekkan.
Tanya dulu apa ya? Itu tadi kita sama-sama berbagi. Pas. Dikasih lah. Dikasih jadi nggak marah ya Bu ya? Iya. Makanya mau kita sama-sama berbagi. Sama bapak-bapak. Nggak beda dia marahin saya. Nggak jadi marah ya? Ya, kalau begitu karena sudah dicoba ya Bu ya, saya ingin menanyakan pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ya. Tidak. Ya, saya coba minta pendapat Ibu. Alhamdulillah saya dengan rekan saya A dan B sama-sama membuka. Karena Alasannya apa Bu? alasannya karena kita sudah ada kesepakatan untuk saling berbagi. Oh, jadi walaupun itu sesuatu yang berharga tetap harus dibagi ya Bu ya? Saling berbagi. Oh iya, luar biasa. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ada yang jawab yang kedua ini atau tidak Bapak Ibu? Ada. Kenapa menutup? Kalau sama bapak-bapak agak jual mahal sedikit Bu. Nah, udah gitu nggak dipaksa, katanya ya udah kalau nggak apa-apa nggak usah, nggak apa-apa kalau nggak mau dibuka gitu. Saya bilang nggak ada intimidasi atau marah-marah enggak, nggak mau nggak apa-apa. Gak ada dimarahin, gak ada yang tinggal. Jadi tetap ditutup terus ya? Gak mau dibuka, gak mau dikasih lihat. Karena ya, Kenapa tuh Bu alasannya Bu? karena mungkin saya kurang percaya sama bapak-bapak ya. Kalau pasangannya ibu-ibu dibuka kali ya? Mungkin begitu. Jadi tadi Ibu karena ingin berbagi, yang pertama ya jawabannya. Terus yang kedua jawaban Ibu karena tadi tidak ada pemaksaan padahal ya, tapi tetap tidak ingin membuka saja, berarti tidak ingin berbagi saja. Nah sekarang yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah saya minta pendapat Bapak. Apa tadi? Dalam kegiatan ini ya, tadi kan ada yang berperan sebagai A dan B. Nah, A itu memegang suatu benda di kepala di tangannya, dan B berusaha untuk meminta benda tersebut. Nah, sekarang dalam pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Menurut Bapak siapa, A atau B? A. A. Kenapa Pak? Karena yang A yang pengen memberi atau apa ya, maksudnya mengasih gitu kan. Jadi kalau misalnya menawarkan, kalau misalnya A tidak menawarkan berarti tidak ini. Berarti kalau misalnya yang A dia sebagai kontrol dan sebagai pengendali ya. Ya benar. Iya Pak. Jadi yang memegang kendali itu adalah orang yang A, ya karena dia mempunyai benda berharga tersebut. Nah, sedangkan si B dia tidak punya, tapi dia ingin memiliki. Jadi dia menggunakan berbagai cara
ya, dengan membujuk, memarahi, menggoda, bahkan menawarkan uang kepada si A supaya dia membuka kepala tangannya dan menyerahkan benda tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya dari Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan cara yang bahagia dan sesuai dengan keinginannya dia. Dan kita sebagai guru diharapkan menuntun bukan memaksa. Karena terkadang Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ingin anak-anak menjadi sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan anak. Tapi Ki Hajar Dewantara di sini memiliki tujuan pendidikan. Dia ingin anak-anak itu belajar di dalam sekolah, mereka dapat menggali minat, bakat, potensinya sesuai keinginan mereka. Jadi supaya mereka belajar di kelas atau di sekolah itu merasa bahagia, nyaman ya. Jadi mereka dapat berprestasi di sekolah. Tujuan dari pendidikan menurut KHD seperti itu Bapak dan Ibu. Dan supaya anak-anak juga dapat memperbaiki lakunya, itu maksudnya perilakunya sesuai dengan tuntunan dari gurunya. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini berhubungan dengan yang tadi ya Bapak dan Ibu ya, yang sudah kita coba praktekkan dan saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu, bahwa tadi ada permainan antara A dan B. A mengepalkan tangannya, jadi di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi kalau kita berperan sebagai A, berarti kita yang memegang kekuasaan atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin membuka kepala tersebut atau tidak, itu kembali kepada diri kita. Saat hal itu terjadi, menurut kita baiknya apakah kita buka untuk berbagi dengan orang lain, atau baiknya memang tetap kita simpan menjadi milik kita. Itu kembali kepada diri kita dan kondisi kita saat itu. Yang dimaksudkan permainan tadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol itu terdiri dari ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya kita sebagai guru selalu berharap untuk dapat mengontrol murid, tetapi hal tersebut tidak bisa terlaksana jika murid memang tidak mau. Jadi guru dapat mengontrol atau membimbing murid jika memang muridnya mau. Itu yang pertama, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kita memberi kritik yang mungkin kurang bagus ya terhadap siswa, sehingga mereka merasa bersalah. Nah, hal tersebut itu bukan menguatkan karakter ya, jadi malah membuat murid merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya kita sebagai guru berpikir kalau kita selalu memberikan penghargaan, misalnya di kelas dia selalu menjawab pertanyaan, kita selalu berikan bintang, mengerjakan PR selalu kita berikan bintang. Tapi saat kita tidak memberikan bintang atau memberikan penghargaan, dia tidak melakukan kegiatan itu lagi. Jadi ilusi penguatan positif menurut saya
tidak efektif ya kalau dilakukan terus-menerus. Karena kenapa? Anak akan berpikir kalau dia tidak mendapatkan pujian, penghargaan dari gurunya, dia tidak akan melakukan kegiatan tersebut. Kalau dia mendapatkan pujian atau penghargaan atau reward dari gurunya, baru dia mau melakukannya. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini maksudnya guru, kita sebagai orang dewasa selalu berpikir apapun yang kita inginkan harus terlaksana atau diikuti anak tersebut, memaksakan kehendak kita. Nah, hal ini tentunya tidak selalu hal yang bersifat memaksakan itu baik untuk kondisi anak. Terkadang kita tidak perlu memaksa tapi memakai pendekatan lain, itu malah anak lebih nurut dengan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ini respon kita pertama kali saat kita menghadapi atau sedang berbicara dan menghadapi respon orang lain terhadap kita. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini pribadi dewasa yang belum mengenal teori kontrol ya. Jadi kita selalu mencoba atau mengubah orang harus sama dengan pikiran kita. Kalau dia tidak sama dengan kemauan kita, kita mungkin merasa tidak suka atau mungkin marah dengan orang tersebut. Kalau ke anak mungkin kita akan memarahi anak itu. Nah, itu yang pertama ya. Setelah dia memahami teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi setelah guru tersebut memahami teori kontrol, dia berusaha memahami pandangan orang lain, jadi tidak memaksakan kehendaknya. Guru tersebut selalu melihat bagaimana pendapat anak tersebut, jadi tidak hanya memakai pendapat guru tersebut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada dari anak melakukan kesalahan, gurunya langsung menganggap itu sebuah kesalahan. Itu stimulus respon. Nah, jadi respon yang pertama kali akan muncul. Yang kedua, setelah guru memahami teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya, kita sebagai guru mencari tahu dulu kenapa anak tersebut membuat kesalahan itu. Barangkali dia tidak sengaja, atau mungkin karena memang temannya yang memulai duluan. Nah, jadi kita harus mencari tahu Bapak Ibu ya penyebabnya. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya di sini kita selalu berusaha sebagai pribadi dewasa itu untuk mengontrol orang lain ya, supaya semua sikapnya, mungkin perilaku seharinya itu sesuai dengan kemauan kita. Nah, yang sebelahnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini orang tersebut sudah punya pendirian, jadi dia tidak terpengaruh lagi dengan pendapat orang lain kalau memang merasa dirinya benar. Ya, jadi dia sudah mulai melaksanakan kontrol pada dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di sini dia mencoba mengontrol orang lain, ya, supaya orang itu selalu mengikuti apa yang dimau ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, kita tidak bisa selalu mengontrol orang lain Bapak Ibu. Ya, jadi kita lebih baik memberikan contoh-contoh teladan ya, daripada kita memaksakan kehendak kita kepada siswa tentunya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalkan kita membujuk anak, nah saat itu bujukan kita gagal dan anak masih mengulangi terus-menerus kesalahan yang sama, kita jadi melakukan pemaksaan. Nah, ini langkah awal yang diambil guru memahami teori kontrol. Nah, sesudah guru memahami teori kontrol, guru tersebut melakukan
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi guru mencari solusi Bapak Ibu, ya, bukan melakukan pemaksaan ya. Begitu wujudannya gagal. Jadi guru tersebut mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan, mungkin berkonsultasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan mungkin berkolaborasi dengan wali murid ya, untuk mencari akar permasalahan dan menyelesaikannya. Jadi ada pilihan baru tanpa melakukan pemaksaan. Nah, itu yang dimaksud. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di sini maksudnya, jadi berpikir kalau misalkan apa yang kita paksakan sudah berhasil, kita berpikir itu kita sudah menang. Tapi kalau misalkan tidak, kita berpikir sudah kalah. Nah, itu kalau yang sebelum mengenal teori kontrol. Sesudah guru tersebut mengenal teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, jadi setelah guru tersebut memahami teori kontrol, guru tersebut berkolaborasi, mencari solusi, dia menemukan pilihan lain bagaimana menyelesaikan masalah pada anak tersebut, sehingga anak tersebut terjadi perubahan sikap. Nah, jadi apa yang dilakukan guru tersebut dianggap berhasil. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang positif. Jadi kita berhasil atau menang dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, sekarang masuk ke apa makna disiplin. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ke Pak Usman. Siap. Mau dengar suaranya Pak Usman saya? Siap. Menurut Bapak, makna disiplin itu apa, Pak? Menurut saya, disiplin itu melaksanakan sesuatu, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturannya. Gitu ya, tidak kurang, tidak lebih juga. Terima kasih Pak Usman. Menurut Ibu, Disiplin menurut saya belum Pak, belum. disiplin itu menurut saya tuh tepat waktu, taat terhadap aturan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapatnya. Ya, disiplin. Makna dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna arti dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi awalnya disiplin itu dibuat untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti sebuah aturan atau yang dimau oleh seseorang atau kelompok ya. Jadi orang merasa terpaksa melakukan hal tersebut. Ya. Nah, di sini arti disiplin yang kedua, kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau disiplin yang ini sudah timbul kesadaran dari orang itu sendiri ya. Jadi dia melaksanakan sesuatu sudah sesuai aturan dari dalam dirinya tanpa intervensi atau paksaan dari orang lain. Hal apapun yang dilakukan itu sudah atas kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Jadi ini konsep yang dipakai hukuman untuk mendisiplinkan seorang. Kita melakukan hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman jadi ini identitas yang gagal. Yang pertama, kalau kita mendisiplinkan orang dengan hukuman tentunya akan
menyakiti murid tersebut ya. Terus yang kedua, membuat tidak nyaman, bahkan takut, dan jadi memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau kita mencoba kepada murid untuk menerapkan disiplin, itu kalau kita menerapkan hukuman akan terjadi hal-hal ini. Yang pertama, menyakiti murid, membuat murid tidak nyaman, bahkan takut, ya kan, dengan pemaksaan yang kita lakukan. Bahkan murid menutupi atau menyembunyikan kesalahannya, jadi tidak mau terbuka dengan guru. Nah, kalau kita menerapkan disiplin dengan konsep hukuman itu gagal ya Bapak dan Ibu ya. Dan yang sebelahnya, penghargaan. Nah, kita menerapkan disiplin di kelas maupun di sekolah itu melalui penghargaan atau pemberian yang tadi saya bilang, bisa berupa rewards atau pemberian yang lain. Nah, jadi hal tersebut tidak efektif kalau menurut saya. Kenapa tidak efektif? Karena kalau anak tidak diberikan penghargaan, dia akan berhenti untuk disiplin. Jadi dia tidak akan disiplin lagi kalau dia tidak diberikan pujian, tidak diberikan penghargaan atau reward. Jadi tidak efektif. Berjalannya kedisiplinan tersebut itu hanya akan berjalan sementara Bapak Ibu, saat dia mendapatkan pujian atau penghargaan dari gurunya. Merusak hubungan atau sifat iri. Nah, ini kalau kita sering memberikan penghargaan bisa menimbulkan sifat iri sesama murid. Jadi mungkin ya, yang melaksanakan disiplin di mata kita murid itu saja. Jadi yang suka kita puji, kita berikan reward itu hanya 1 atau 2 orang, sedangkan yang lain tidak. Nah, ini bisa merusak hubungan kedekatan antar murid dan menimbulkan rasa iri. Nah, malah nanti akan timbul masalah baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghukum dengan sistem ranking ini mungkin gurunya bermaksud untuk menjadikan contoh anak-anak yang peringkatnya bagus dan dia ternyata dalam disiplinnya juga bagus, tapi ternyata sistem hukum dengan disiplin dengan ranking ini itu juga bisa membuat anak-anak merasa iri atau kurang senang dengan temannya, jadi tidak efektif juga. Jadi disebutnya sistem hukuman dan penghargaan tadi itu adalah sistem yang gagal Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, kedua, konsep disiplin identitas berhasil. Ya, ini menggunakan konsekuensi, dan yang sebelahnya restitusi. Ini restitusi nanti masih akan ada kelanjutannya ya Bapak dan Ibu. Yang konsekuensi, penguatan jangka pendek. Jadi ini disiplin yang kita lakukan, kita memberikan motivasi penguatan, tapi kita sesudah akan melakukan disiplin itu kita berhenti. Tidak mengingatkan lagi. Kita sudah melihat anak-anak di dalam kelas, oh ya sudah mengikuti aturan, jadi kita tidak memberikan motivasi lagi, mengingatkan lagi, jadi kita biarkan. Jadi hanya di awal-awal saja kita mengingatkan anak. Nah, sedangkan yang sebelahnya konsekuensi ini perlu monitoring. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus melakukan monitoring. Apakah kegiatan disiplin yang sudah kita tetapkan di kelas itu sudah berjalan? Kalau kita tidak melakukan monitoring, kegiatan disiplin itu tentunya tidak akan berjalan maksimal sesuai harapan kita. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Nah, kita sebagai guru tentunya selalu mengingatkan ya, di sekolah ada tata tertib, bahkan di kelas pun ada aturan atau yang disebut keyakinan kelas. Nah, murid itu harus menghormati atau melaksanakan peraturan tersebut. Yang terakhir, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Karena kita tidak melakukan penguatan dalam jangka panjang, tidak melakukan monitoring yang berkelanjutan, akibatnya adalah kehilangan waktu merenungi kesalahan karena tidak adanya bimbingan dari gurunya. Jadi bagi murid yang melakukan kesalahan atau tidak melakukan disiplin sesuai aturan, tidak ada bimbingan langkah selanjutnya untuk siswa merenungi kesalahannya. Apakah jadi kalau dia melanggar disiplin itu, apakah dia perlu merubahnya lagi atau kembali disiplin? Itu tidak ada perenungan ya Bapak dan Ibu. Yang sebelahnya restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya.
ini murid sudah mulai sadar bahwa dia melakukan disiplin itu karena dia bertanggung jawab ya, dan harus melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, disiplin ini tentunya kita berharap anak-anak dapat menerapkannya tidak hanya di sekolah ya, di lingkungannya ya, saat mungkin dia naik kendaraan dimanapun berada. Jadi diharapkan jangka panjang itu tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi dimanapun anak itu berada. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari disiplin tersebut diharapkan ada muncul sikap atau perilaku murid yang menghormati dirinya dulu dengan dia melakukan disiplin tersebut, dan orang lain ya, dengan melakukan disiplin itu dia jadi menghargai hak-hak orang lain. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau tadi kan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya, karena kita tidak melakukan monitoring atau penguatan. Nah, tapi karena murid sudah sadar sendiri dalam dirinya harus melaksanakan disiplin, di sini murid bersemangat memperbaiki kesalahannya jika ada salah satu peraturan atau kedisiplinan yang dia langgar. Jadi tanpa gurunya terus-menerus mengingatkan, memotivasi, menegur, murid tersebut sudah ada timbul kesadaran, oh bahwa saya salah nih kemarin karena melanggar aturan sekolah, bahwa saya tidak disiplin. Nah, jadi dia sudah sadar sendiri Bapak dan Ibu ya, tanpa gurunya terus-menerus mengingatkan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini maksudnya tentunya kita selain mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak, diharapkan anak-anak memiliki nilai kebajikan atau nilai positif. Kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak ya, salah satunya nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif ya. Nilai kebajikan ini dicapai setiap anak ya, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan anak-anak jika menerapkan nilai-nilai ini, dia dapat menerapkan profil pelajar Pancasila dan menjadi manusia yang tidak hanya pintar dalam bidang pengetahuan, tapi memiliki etika, sopan santun yang baik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Selanjutnya ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini siswa supaya tidak dihukum ya, padahal dia melakukan kesalahan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi supaya dia tidak dihukum, dia mungkin berbohong atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur ya. Jadi saat dia melakukan sesuatu di sekolah, saat ditanya atau diselidiki, ternyata murid tersebut dia tidak mengaku, padahal yang berbuat adalah murid tersebut. Di situ termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini jadi dia setiap melakukan sesuatu, kembali tadi kita seperti yang disiplin ya. Murid ini setiap melakukan sesuatu dia mengharapkan imbalan. Imbalan itu entah pemberian sesuatu atau mungkin pujian. Ya, jadi sebelum dia melakukan sesuatu, dia itu mengharapkan dulu, ini nanti saya bakalan dipuji oleh Bapak Ibu guru. Nanti saya bakalan diberi sesuatu nih, nanti saya akan dapat bintang dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Jadi kalau tidak mendapatkan itu, dia tidak akan melakukan sifat atau karakter positif atau disiplin ya, yang nomor 2. Jadi itu motivasi
eksternal atau dari luar ya. Jadi dia mengharapkan sesuatu dulu dari luar, nah baru dia mau melakukannya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini murid sudah mulai memahami ya bahwa motivasi itu harus dari dalam diri, kesadaran atau motivasi harus dari dalam dirinya. Untuk disiplin, di sini murid sudah sadar segala sesuatu yang baik atau harus dilakukan itu harus kesadaran sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau diingatkan oleh orang lain. Nah, di sini berarti motivasi internal ya Bapak Ibu sudah masuk ke diri murid itu sendiri. Tujuannya untuk disiplin positif. Ini ya Bapak Ibu. Bagian saya nanti ini untuk kasus akan dilanjutkan saat restitusi. Dari penjelasan saya yang di awal sampai motivasi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Apakah mau ditambahkan dari penjelasan saya? Pak Usman mau menambahkan? Gak apa-apa Pak menambahkan. Jadi kita sharing ya di sini. Saya berbagi mungkin penjelasan saya masih ada yang kurang atau mungkin bagaimana ada yang kurang pas atau apa. Jadi bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi supaya semakin lengkap penjelasan saya. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Iya. Baik kalau begitu untuk kasus nanti akan dijelaskan setelah masuk ke bagian restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Ibu Rahma. Kita masuk ke masuk ke kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Sorry ya sebentar. Sebentar ya, mungkin ada loading dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Terakhir kekuasaan. Jadi kayak bertahan hidup itu misalkan kebutuhan fisiologis berupa fisik, makan, sandang, pangan, kesehatan, itu termasuk kebutuhan hidup. Pasti semuanya ada itu. Kalau nggak begitu, jadi kita tidak hidup. Yang kedua tadi kebutuhan kasih sayang, merasa diterima, gitu maksudnya dianggap oleh teman-temannya, merupakan kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Jadi antara Bu Hermin sama Bu Sundari ada rasa kasih dan sayang. Yang ketiga kebebasan, yaitu bebas menentukan pilihan saya sendiri, bebas. Saya maunya kemana nih arahnya, mau ke Bu Ana apa ke Pak Ari, itu. Jadi kebebasan anak-anak. Lanjut, di situ kesenangan, suka bercanda. Misalkan kita lagi menerangkan, gitu. Anak kan pasti ada pengen gitu senang ceria, gitu kan. Itu namanya kesenangan. Terus penguasaan, mereka bisa kalau misalkan istilahnya dia mau menguasai, kayak gitu kan. Ya contoh kita kasusnya kebutuhan dasar manusia. Ibu Amber guru kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Di sini namanya bukan Ari ya. Beberapa anak di kelas 2 kan telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jadi di sini misalkan Doninya menjawab seperti ini. Ibu, saya tidak bawa bekal, saya lapar. Berarti apa? Itu kelas 1. Saya lapar. Itu dia kebutuhan apa itu yang belum dipenuhi? Berarti dia kebutuhan bertahan hidup. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Lanjut, misalkan. Kayak stand up deh. Ya, lagi tadi ya, udah bawa bekal. Terus dia lihat, Bu, tadi saya ngambil mie terus tiap hari, bosen Bu. Mama saya siapinnya mie terus. Itu apa kebutuhan apa jadinya? Kebutuhan apa? Dia pengen kebebasan. Jadi ganti, jangan itu terus makannya. Iya ganti. Jadi kan tiap hari makan mie dia bosen. Jadi pengennya iya. Terus ada lagi nih, misalkan contoh Doni. Iya, bisa jadi. Oh iya, biar bebas makan ya. Terus misalkan si Doni gangguin tuh si anak. Terus diambil makanannya. Terus kan anak jadi cemberut tuh. Oh, marah, jadinya marah. Itu apa? Kebutuhan apa? Kesenangan. Dia pengen senang lihat anak senyum daripada cemberut melulu. Berarti si Doni oh kayak kamu tuh ya ampun Sundanya Doni gak diajak, ya ampun anak besok Doni diajak. Itu namanya kesenangan. Jadi Doni mau godain anak karena gak bawa makanan, jadi dia senang ngelihat anak ketawa. Senang aja. Lanjut, misalkan gini. Terus kan si Doni ternyata ngambil tuh makanannya temennya nih, si Ari akhirnya si Ari ngadu ke gurunya nih, ke Bu Ambar. Udah gitu jadinya Bu Ambar telepon si orang tuanya si Doni. Akhirnya datang tuh. Doni ngerasa senang di situ. Berarti dia kebutuhannya ingin diperhatikan, dua-duanya perhatian, senyum gitu. Jadi di situ ada kebutuhan kasih sayang. Nah, perlu nggak itu Pak Usman? Kira-kira si Doni rumahnya di mana? Ya, Doninya rumahnya di mana ya? Oh ya dekat. Jonggo. Jadi Doni kegiatannya isengin temannya terus. Terus kalau penguasaan di sini, coba kita lihat penguasaan. Jadi penguasaan kayak gini ternyata contohnya. Jadi dia itu ngambilin punya temennya, gitu kan? Dia pengen berkuasa nih. Enggak Bu, aku nggak mencuri. Sebenarnya dia pengen ngerasain gitu. Oh jadi kalau kita berkuasa itu seperti ini. Tapi nanti akan diberikan pengetahuan kalau itu tidak boleh. Tapi penguasaan berarti kebutuhan si Doni penguasaan. Semuanya itu tadi Doni, ada kasih sayang, ada. Terus Preman. kasih sayang, terus kebebasan, terus ada 5 ya, udah semua contohnya tadi ya. Ya lanjut, kita ke Siap Bu Guru. ya lanjut yang kedua. Dina seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Lanjut. Di sini disuruh jawab. Ya, ini ada jawaban Dinda. Ya, kebutuhannya tinggal yang tadi ada 5 kebutuhan. Kita jawab sama-sama. Ibu guru
bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Tepuk tangan buat Bu Hermi. Lanjut. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Saya, ya semuanya berarti udah benar. Pak Rosin, tepuk tangan buat Pak Rosin. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ulang-ulang Pak Rosin, dengar nggak tadi Pak Rosin? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan. Ya, Pak Rosin, yang keempat. 1, 2, 3, 4. Aku sebel, gambarku tidak rapi, padahal ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Tepuk tangan buat Pak Rosin. Nah, kita lanjut. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ya, kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Kita lanjut. Ya, lanjut ke posisi kontra restitusi. Ada 5 di sini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan kelima manajer. Ya, tadi yang sudah dijelaskan. Tadi udah dijelaskan juga sama Bu Eka. Ada 5 di sini. Penghukum, misalkan di sini kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, misalkan saya akan apa? Lanjut Bu. Berkewer-kewer. Ya, hasilnya memberontak. Jadi anak pendendam menyalahkan orang lain. Pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Terus lanjut yang ketiga, di situ teman. Jadi guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Gurunya berkata, lakukan untuk bapak dan ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu kayak seperti teman gitu ya. Nah, terus hasilnya jadi anak itu ketergantungan. Terus pemantau, guru berbuat menghitung atau mengukur. Gurunya berkata, apa peraturannya? Terus ada lagi, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak itu kalau diawasi jadi dia menyesuaikan. Lanjut ke manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Terus apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakinnya, kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu hasilnya akan menguatkan watak atau karakter anak. Pernyataan yang tadi ya. Jadi siapa yang mengatakan? Tadi ada 5 posisi kontrol. Perhatikan Pak Rosin. Orang lagi diem. Posisi kontrol ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita dari yang pertanyaan pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Di situ siapa yang mengatakan? Ya, pembuat merasa. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya, posisi kedua. Ya, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Guru kali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Kamu tidak pernah merasa benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya udah, ibaratnya dia menghukum gitu kan.
Ayolah lakukan demi saya. Pasti tahu ini parasit. Nah teman, betul. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Yang tadi, yang terakhir. Bagaimana? Ya, manajer, tepuk tangan buat Pak Usman. Ternyata Pak Usman konsentrasi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, tepuk tangan buat Lois, penghukuman. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Dia dapat bintang pemantau. Ya, pemantau. Kalau kecuali tidak dapat bintang dia, ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan parasit? Konsentrasi parasit. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, iya ingat bukan yang telah aku lakukan untuk kamu? Aduh, saya sudah melakukan apapun untuk Kusindari, masa lupa? Itu teman. Ya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ya, penghukum Bu Ana, tepuk tangan buat Bu Ana. Iya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Iya, manajer, berarti semuanya bisa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Penghukum, teman, manajer, penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah. Tadi ya, Pak Rosid ingat? Yang ini, ingat bukan? Apa yang telah saya lakukan untuk kamu itu teman, ya, bukan penghukum. Ingat, kan dibedakan. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Baru terakhir manajer. Ya, lanjut. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, ini waktu di kelas ya ada pembentukan keyakinan kelas. Aktivitas waktu saat pembuatan keyakinan kelas ya. Di sini jadi kita di sini itu awalnya tidak, peraturannya ibaratnya katanya tidak positif, tapi kita membuatnya menjadi positif. Seperti contoh ini ya. Ini saat waktu kita ada 10 pertama itu peraturan. Ini tidak positif katanya. Misalkan dilarang tidur saat pelajaran. Jadi kita menjadi positif, hadir penuh saat pelajaran. Ya, kita rubah menjadi kalimat positif. Yang kedua, tidak terlambat datang ke kelas. Jadi kita datang ke kelas tepat waktu. Terima kasih Pak Ramadan. 3, tidak mengotori kelas. Kita ganti di sini harus menjaga kebersihan kelas. 4, tidak terlambat mengumpulkan tugas. 4, mengumpulkan tugas tepat waktu. 5, tidak kita di sini tidak bawa HP ya, anak kelas 3. Jadi lanjut ke tidak merusak fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. 7, dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan. Jadi di sini menggunakan aksesoris seperlunya. Jadi kita buat kalimat positif dan tidak banyak. Kita buatnya hanya 10. Lanjut ke restitusi. Restitusi ini nanti berdua ya. Restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Enam, restitusi menguatkan. Tujuh, restitusi fokus pada solusi. Ya, agak belum ya. Mohon maaf Ibu Bapak, ada kesalahan teknis. Sengaja dulu. Ya, lanjut ke Bu Eka, nanti restitusi ada dua, jadi ada contoh kasus yang sudah kita lakukan di kelas, gimana cara penerapan kita di restitusi segitiga. Ya. Tadi gambarnya kurang jelas ya Bapak dan Ibu. Itu maksudnya ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini di sekolah saya ada kasus, ada 2 kasus. Kasus yang pertama, jadi kita harus melakukan sedikit 3 restitusi untuk mencari solusi pada kasus tersebut. Ya, jadi stabilitas identitas itu kita menstabilkan kondisi anak. Jadi kita memberitahu anak bahwa pastinya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, dan validasi tindakan itu kita mengingatkan kembali anak. Tentunya anak tersebut pasti punya alasan ya kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita saat di kelas tentunya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita mengingatkan lagi jika anak tersebut melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi dari kesalahan yang dia perbuat apakah sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, selanjutnya masuk ke kasus pertama. Ini siswa saya sering datang terlambat, jadi dia tidak hanya sekali Bapak Ibu ya. Hafizah, siswa perempuan kelas 4 di SDN Menteng Atas 05. Jadi setiap temannya sudah masuk kelas, sudah mau belajar, Hafizah ini sering sekali baru datang. Nah, jadi setiap temannya sudah belajar, saya sedang menerangkan, anak ini baru datang ke kelas. Maaf Bapak Ibu. Bisa kenapa baru datang? Ini sudah siang. Ibu sering mendapatkan laporan bahwa Hafizah sering terlambat. Apakah benar seperti itu? Lalu sudah berapa kali? Benar, saya terlambat sudah 5 kali. Menurut Hafizah saat terlambat merupakan salah atau bukan? Menurut saya itu sebuah kesalahan, Bu. Ya, setiap manusia pastinya memiliki kesalahan, tapi kita harus tahu caranya memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Baik, sekarang kita akan mencari solusinya supaya bisa tidak terlambat lagi, betul? Kenapa bisa sering terlambat dan apa alasannya? Karena saya sering begadang di rumah ini, Bu. Ternyata karena sering begadang dan bermain game, apakah bisa tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati? Jadi keyakinan apa yang bisa lambat? Menurut Hafizah disiplin itu penting atau tidak? Karena kita jadi menghargai waktu. Saya sangat menyesal karena sudah sampai. Baik, sekarang kamu sudah tahu bahwa disiplin itu sangat penting sekali untuk menghargai waktu.
Sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu agar tidak terlambat lagi? Ya pastinya tidak mengulangi lagi ya. Tentunya Ibu sudah tahu solusinya. Ibu harap kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibu harap tidak sering terlambat dan lebih disiplin lagi. Kalau begitu, silakan ambil sekarang kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Ya, ini kasus yang pertama Bapak Ibu. Jadi anak tersebut sering terlambat. Nah, kita sebagai guru harus melakukan segitiga restitusi ya. Jadi kita pertama-tama menstabilkan identitas, tidak langsung memarahi saat dia datang, tapi kita mengingatkan dulu tentunya semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum siswa tersebut dan kita melakukan validasi tindakan dengan cara menanyakan alasannya kenapa sering sekali Hafiza ini terlambat. Setelah ditanya tadi jawabannya dia sering bergadang dan main game ya. Jadi kita harus mencari solusi supaya Hafiza ini tidak terlambat lagi, mungkin dengan mengurangi bermain game dan tidak bergadang atau tidur tepat waktu. Tadi di dalam video ini saya juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, tadi Hafiza menyebutkan keyakinan kelas disiplin. Nah, jadi di sini kita harus menanyakan kepada anak keyakinan apa yang dia langgar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Jadi dalam kasus ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Maaf sebentar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita semua berdua sama tadi ya, untuk udah. Ya, ini ya Bapak Ibu, murid sering datang terlambat ke sekolah. Nah, ini saya mau tanyakan, apakah Bapak dan Ibu ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan kasus tersebut? Apakah ada? Ada. Yang ingin saya tanyakan, bimbingan atau langkah apa yang Bapak Ibu lakukan supaya terjadi perubahan pada murid tersebut? Saya minta pendapat Ibu. Bimbingannya bagaimana? Terima kasih, izin menjawab Ibu apa ya namanya? Eka. Sebagai narasumber ya. Kebetulan saya ada 2 siswa, tapi tahun kemarin yang memang sering datang terlambat. Di awalnya saya bertemu dia itu kelas 5, ketemu lagi di kelas 6. Ternyata di kelas 4 itu malah salah satu dari mereka itu 1 tahun hampir tidak masuk. Setelah sebelumnya saya bertanya dulu, apa yang menyebabkan dia tidak masuk, sering tidak masuk, bertanyanya kepada orang tua yang lain. Banyaklah info yang masuk ke saya. Kemudian di kelas saya perlakukan dia sama seperti anak-anak yang lain dan tidak seperti anak yang tidak melakukan kesalahan apapun. Itu awalnya. Sambil dia mulai dekat dengan saya, baru saya tanya kenapa suka terlambat, dari mulut dia sendiri. Akhirnya sama seperti yang Ibu lakukan tadi, benar nggak itu lagi yang kamu lakukan? Caranya bagaimana supaya kamu? Akhirnya dia menjawab sendiri, dan alhamdulillah sih pelan-pelan dia datang. Di kelas 5 ada sedikit kosong, nah di kelas 6 hampir setiap hari dia selalu ada. Hanya tinggal 1 lagi yang memang benar-benar itu perhatian dari orang tua ya. Orang tuanya nggak ada yang bangunin dia,
jadi kesiangan. Tapi kalau kehadiran setiap hari hadir, hanya satu itu yang datangnya kesiangan setengah 8, jam 7. Ya alhamdulillah termasuk ya bersyukur juga gitu. Makanya saya sebagai guru, saya merasa alhamdulillah ilmu bagus karena disiplin itu ternyata bukan tepat waktu. Ternyata disiplin itu kita bisa menghargai diri kita, jadi orang lain bisa menghargai kita. Bahwa melihat kita itu, oh dia sudah menjadi pribadi yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dari sini ya, ternyata kata-kata disiplin yang kita anggap selama ini itu salah. Dan itu perlu ada di guru. Kita tidak melihat anak-anak, oh ini anaknya jelek, yang ini bagus. Kalau saya ingin melihat semua anak-anak yang buruk akan menjadi baik. Insya Allah di tangan kita gitu ya. Mudah-mudahan siapapun kelas yang kita terima, bagaimana buruknya kelas yang kita terima, mudah-mudahan di tangan kita anak-anak ini bisa menjadi anak yang baik, gitu ya. Itu yang saya harapkan. Itu aja kali ya. Makasih Bu Sundari. Ya, luar biasa Bu Sundari ya. Tentunya sebagai guru kita harus memberikan motivasi maupun bimbingan ya. Sebelum kita mungkin kita jangan langsung memarahi anak karena pasti anak tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran, tentunya ada alasannya. Jadi kita memperkuat dahulu, menanyakan alasan, baru kita mengingatkan peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi timbul kesadaran dari diri anak tersebut. Nah, jadi pelan-pelan anak tersebut akan berpikir sendiri nih bagaimana caranya supaya saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi dia bisa berpikir atau mencari solusi ya. Walaupun mungkin kadang-kadang anak SD itu masih butuh bimbingan orang tuanya. Kasus yang kedua, di sekolah saya ada siswa, salah satu siswa yang suka membuang sampah sembarangan. Namanya Syahra, murid kelas 4. Saya ini suka mendapatkan laporan dari beberapa temannya kalau Syahra ini suka membuang sampah sembarangan, dan saya meminta dia untuk menemui saya ya setelah pulang sekolah. Maaf Bapak Ibu, video. Nah, ya. Ini kasus yang kedua ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan videonya bisa. Tadi mereka mendapatkan lapor orang membuang sampah sembarangan di dalam kelas, apakah betul? Ya, menurut saya apakah tindakan itu baik atau tidak? Menurut saya apakah tindakan tersebut termasuk kesalahan atau bukan? Kesalahan Bu. Maksud tentunya sering melakukan kesalahan. Tentunya bagaimana cara kita berkait kesalahan tersebut adalah yang terpenting dengan bertanggung jawab. Dan mari kita cari solusinya bersama. Sekarang gue mau bertanya, apa yang membuat cara melakukan kesalahan tersebut? Anda sudah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan, menurut saya kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siapa? Sudah kosong di sini kelas Bu. Menurut saya tidak. Baik, berarti Sarah sudah tahu ya isinya kebersihan kelas untuk memperbaiki sikap Sarah yang tidak baik. Tadi langkah apa yang saya lakukan? Akan mengambil keluar dan membuang sampah pada tempatnya Bu. Oke, baik, tindakanmu sudah bagus dan juga kedepannya Ibu harap apa yang kamu ucapkan dapat kamu terapkan sehingga kamu tidak membuang sampah sembarangan lagi di dalam kelas dan di sekolah. Baik, terus saya menjadi ya, itu ya Bapak Ibu ya, sekilas videonya karena mati-mati terus. Jadi kasus yang kedua, anak ini sering membuang sampah sembarangan. Saya memanggil anak tersebut untuk memastikan dahulu ya, tidak langsung memarahinya. Jadi saya menanyakan apa benar yang saya dengar karena saya tidak melihat langsung. Jadi pada kasus ini saya hanya mendapatkan laporan dari teman-temannya. Ya, beberapa anak datang, Bu Eka, Syahra selalu membuang sampah sembarangan Bu, padahal di kelas sudah ada tempat sampah. Nah, karena sudah beberapa kali saya mendapatkan laporan, saya memanggil anak tersebut dan saya menanyakan alasannya kenapa.
ternyata alasannya adalah karena dia terbiasa ya Bapak Ibu, di rumahnya itu membuang sampahnya sembarangan dan terbawa sampai di sekolah. Tadi saya menasehati ya, supaya dia tidak melakukannya lagi, dan tentunya saya mengingatkan lagi pelanggaran apa yang sudah dia langgar, ya, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Ternyata dia sudah melanggar keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi melalui bimbingan dan arahan, saya meminta Syahra untuk merubah kebiasaannya. Jadi setiap di sekolah jangan disamakan dengan di rumah. Setiap di sekolah dia harus membuang sampah langsung ke tempat sampah. Seperti itu Bapak Ibu. Kasus selanjutnya akan dilanjutkan Bu Rahma. Ya, kebetulan sudah mau absen ya Bapak Ibu. Mohon maaf, minta waktunya sedikit lagi ya, karena harus dijelaskan kasus yang kedua di sini. Kasus yang pertama di sini yaitu tidak mengerjakan PR. Mungkin kalau videonya nggak muncul ya. Ya, tapi sudah ada sih nanti ya. Jadi Bu Rahma buat video anak itu tidak mengerjakan PR yang harusnya dia kerjakan. Jadi di sini tindakan Bu Rahma di situ mendekati anak tersebut ya, dan menanyakan alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Pasti ada alasannya. Ternyata Restu di sini tidak mengerjakan PR, dia ketiduran tidak mengerjakan PR, tapi dengan Restu tidak kesiangan. Tapi Bu Rahma tanya lagi gitu, tapi tidak kesiangan kan datang ke sekolah? Tidak Bu, gitu, seperti itu. Jadi kita tidak anak itu tidak merasa bersalah atau dihakimi oleh seorang gurunya. Terus bagus, tidak terlambat, tapi dari kesalahan itu Restu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Yaitu mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Nah, guru di sini Restu mengerjakan tepat waktu penting atau tidak Ibu Bapak? Penting. Jadi di situ dijelaskan lagi pentingnya apa, gitu kan? Nah, terus untuk kedepannya apa? Untuk punya tanggung jawab, disiplin, ya. Mungkin ada contoh lain dari Bapak Ibu kasus yang dimana pernah Ibu alami anak itu tidak mengerjakan PR. Bu Rahma minta sama Bu Hermin, dipersilakan Bu Hermin. Iya. Nah, kasus pertama ya, tidak mengerjakan tugas atau PR. Restu adalah siswa kelas 3 SD Menteng Atas 02. Saat ibu guru masuk kelas, Restu terlihat kebingungan dan sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu ibu guru menghampirinya. Ternyata Restu belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Ya. Untuk masalah ini, guru akan menanyakan terlebih dahulu. Apa sebabnya Restu tidak mengerjakan PR-nya di rumah? Nah, setelah dijawab oleh dia, ya, dia itu sakit gigi, jadi susah untuk mengerjakan. Ibunya membawa dia ke puskesmas sorenya. Nah, jadi dia belum bisa mengerjakan PR-nya terlebih dahulu, seperti itu. Tadi Bu Rahma sudah menjelaskan di situ. Jadi Restu pasti ada alasannya, ya. Alasan dia tepat tadi, dia karena kecapean tidurnya, jadi ketiduran tidak mengerjakan PR. Nah itu kan, terus dari situ kita tidak menghakimi dia. Akhirnya kita menanyakan alasannya. Oh tidak apa-apa nak, kemarin-kemarin ada teman kamu juga yang tidak mengerjakan PR. Pasti alasannya ada, gitu kan, alasan dia. Nah jadi kita tidak menghakimi. Terus kita nanya lagi, tadi tidak terlambat ke sekolah kan? Tidak Bu. Nah itu untuk yang tadi restitusi segitiga, validasi identitas, ya. Sudah di sini dipahami ya. Tadi juga Bu Eka sudah menjelaskan dan Bu Rahma sudah menjelaskan. Kasus yang kedua, ini videonya kurang. Makan saat jam pelajaran. Papan adalah siswa kelas 3 SD Menteng Atas 02. Pada saat
jam pelajaran terlihat Farhan yang sedang makan sambil bersembunyi. Ibu guru menghampirinya dan meminta Farhan untuk menyimpan makanannya terlebih dahulu dan meminta Farhan menghadap ibu guru saat jam pelajaran. Coba kepada Pak Rosid dipersilakan. Ngantuk padahal. Iya, nak siapa? Sebenarnya Ya maksudnya gini Pak, tadi kan sudah banyak contoh dari Bu Rahma dan Bu Eka gitu, restitusi segitiga restitusi. Yang tadi 3 tadi itu seperti apa? Udah kita berikan contoh sekarang dari Pak Rosid seperti apa kasus ini untuk dijadikan segitiga restitusi. ya, ini kasusnya adalah makan ya dan bersembunyi. Kemudian Farhan menghadap ibu guru saat jam istirahat diminta. Iya. Menurut saya yang dilakukan ini memang menyalahi kesepakatan kelas atau tidak. Dipanggil terlebih dahulu, kemudian dikonfirmasi kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian jika hal ini memang sudah menjadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal, berarti kita cari solusinya untuk memperbaiki ya. Dan kalau di saya, Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar sama Farhan? dalam hal ini kesepakatannya tadi kan setiap kelas itu membuat kesepakatan berbeda-beda. Ya tergantung siswa kita kelas berapa. Ya yang jelas di sini kenyamanan dalam belajar terganggu karena yang lain merasa iri karena boleh makan, yang lainnya enggak. Jadi tidak satu tim ya menurut saya, tidak kedisiplinan juga bisa di sini karena kedisiplinan anak itu Apalagi ibu tidak bisa. Ibu bapak apalagi kedisiplinan terus Disiplin anak, ya disiplin. Kemudian menurut saya untuk kedepannya gimana Pak? untuk kedepannya berarti dicarikan solusi untuk hal seperti ini. Tidak harus bersembunyi, tetapi seluruh teman-temannya itu terlibat. Jadi kalau makan ya diperbolehkan makan seruan gitu ya. Tidak masing-masing seperti itu, karena tidak ada unsur keseragaman dan kasih sayang atau menurut saya istimewa lah gitu. Nggak boleh ada anak yang istimewa dalam kelas, yang lainnya tidak boleh, sedangkan dia diperbolehkan. Menurut saya itu tidak berlaku. Ya, tepuk tangan buat Pak Rosid. Terima kasih kepada teman-teman. Jadi di sini Farhan menghadapi guru saat jam pelajaran yang tadi kita sudah mengikuti segitiga restitusi yang dimana anak itu boleh makan, tapi ada waktunya gitu, ada saatnya. Tapi karena dia lapar, jadi karena dia belum sarapan ya. Demikian yang kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, kesimpulannya dari restitusi, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Metenatas 02. Oba, yes. Guru 02 unik. Oh ya, guru 02 unik. Tunggu, inovatif, Kolaborasi. Ya, seperti yang kita lakukan kolaborasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Penutupnya akan disampaikan oleh Bu Hermin. Kepada Bu Hermin dipersilakan.
Alhamdulillah selesai sudah acara dari guru penggerak Eka dan Rahmawati. Semoga materi ini bermanfaat untuk guru-guru kita semua. Amin. Kita ya itulah ya. Dalam di sini sebagai diseminasi budaya positif oleh Eka Saraswati dan Rahmawati, alhamdulillah sudah sudah diberi materi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan selesai sudah, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Bu Eka dan Ibu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak